Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Ade Mulya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kemungkinan bencana akibat cuaca, iklim, gempa atau tsunami, terutama memasuki bulan Januari, Februari hingga Maret 2021. Di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, tercatat sudah ada 81 jiwa yang meninggal dunia menjadi korban gempa. Ribuan unit rumah rusak, bahkan kantor gubernur ikut rusak terdampak gempa. Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 10 wilayah kabupaten kota terdampak banjir. Lebih dari 112.000 jiwa terpaksa mengungsi serta 27.000 lebih rumah warga terendam banjir. Lalu benarkah pemerintah daerah lalai tak melakukan antisipasi secara maksimal dalam mengantisipasi bencana? Dan apa sebaiknya yang dilakukan untuk bersiap hadapi gempa susulan di Sulawesi Barat? Inilah Prime Talk bersama Hadapi Bencana. Untuk teman-teman kepala daerah jangan merespon, jangan bersikap responsif sudah kejadian baru merespon, tapi harus bersikap proaktif, antisipatif. Apa yang akan mungkin terjadi itu ditangani. Dan pemirsa, seperti apa penanganan korban gempa di Sulbar dan bagaimana menghadapi ancaman gempa susulan? Sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG Rahmat Triono, dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar. Selamat malam Bapak-Bapak. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, bisa mendengar suara kami di studio? Selamat malam. Ya. Ya, baik. Pertama, baik. Pertama saya ingin ke Pak Gubernur dulu, Pak Ali. Pak Ali, BNPB kan menegaskan status yang ditetapkan adalah tanggap darurat bencana, bukan bencana nasional. Apa yang kemudian menjadi tanggapan dari pihak Anda, dan sekarang upaya apa yang tengah dilakukan, Pak Ali? Ya. Ya, tidak kedengaran ya. Gimana? Silahkan Pak Ali, sejauh ini kan BNPB menegaskan status yang ditetapkan adalah tanggap darurat bencana, bukan bencana nasional. Lalu sejauh ini apa yang tengah diupayakan, yang tengah dilakukan oleh pemerintah provinsi, oleh pihak Anda, dan juga kemudian ke depannya apa saja nih yang akan dilakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di sini sebelum terjadi longsor, gempa didahului dengan beberapa longsor dan banjir di Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian kira-kira 3 hari, 4 hari berlalu, baru ada prioritas baru gempa bumi yang ada di Mamuju dan Majene. Tapi yang
banyak di Majene itu di antara Majene dan Mamuju. Itu yang parah. Jadi beberapa kejadian dilakukan evaluasi pencarian dan penyelamatan korban khususnya masyarakat di Kabupaten Mamuju dan Majene. Baik. Kemudian penanganan medis dan korban meninggal. Kemudian dilakukan perbaikan listrik dan jaringan. Kemudian percepatan pasokan BBM. Kemudian distribusi logistik dan makanan pada setiap titik pengungsian. Baik. Selanjutnya kita buat konsolidasi dengan para pimpinan Forkopimda, TNI dan Polri dan penanganan para pengungsi, kemudian melakukan pendataan titik-titik pengungsian, melakukan distribusi dan logistik, pendirikan dapur umum. Ya. Kemudian selanjutnya memang sebelumnya itu pada tanggal berapa kita rapat? Tanggal 18. Tanggal 18 itu tanggal 18. Iya 14 ya. 14 kita rapat itu jam 3, jam 2 sore memang sudah terjadi gempa. Gempa itu kira-kira 5,6 skala Richter. Kita jam siang hari kita berhamburan keluar dari kantor. Baik. Kemudian Ali, kita Baik, Pak Ali, mohon maaf saya potong sebentar bahwa saya juga ingin mendengarkan statement dari Anda atau komentar dari Anda terkait statement dari Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah daerah jangan hanya responsif, harusnya proaktif, antisipatif. Saya ingin mendengar bagaimana sebetulnya mitigasi bencana dan mekanisme mitigasi bencana di Sulawesi Barat. Karena kalau kita tahu bahwa secara historis bencana alam seperti gempa ini pernah terjadi juga di Sulawesi Barat ini, Pak. Apa respon dari statement dari Menteri Dalam Negeri? Ya, jadi kita di Sulawesi Barat sebenarnya tidak terlalu lama. Alhamdulillah dengan kesikapan Forkopimda di sini yang terkait di dalam termasuk dari BNPB pusat, ada Datan dan Mensos. Kemudian tanggal 14, kemudian tanggal 15 malam terjadi bencana yang besar dan akhirnya beberapa kantor dan rumah-rumah penduduk itu runtuh. Kemudian kita adakanlah perbaikan dan evaluasi seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Baik. Dan ini saya lihat tidak terlalu jauh ke depan kita ini, tapi memang pada saat itu memang kita panik dan beberapa berita hoax lagi masuk, ini yang membuat kita jadi panik di sini karena mau tsunami juga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada tsunami. Dari PMG sudah melaksanakan berita berita di koran dan media massa bahwa ya tidak ada, paling yang ada itu sampai sekarang ini ada siaga gempa 1, 2, 3 kali, ya paling 3 skala Richter. Baik, kita ke narasumber yang lain terlebih dahulu, Pak Ali. Kita ke BMKG, Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau kita lihat memang gempa biasanya membuat struktur tanah labil dan juga memang tidak stabil begitu ya. Dan potensi bencana susulan seperti longsor terus mengancam di Sulbar. Bagaimana sebetulnya prediksi hidrometeorologi di kawasan terdampak bencana di Sulbar katakanlah dalam 1 atau 2 pekan ke depan? Iya, pastinya ini karena memang ada dampak ke guncangan gempa ya. Beberapa kali ada yang signifikan itu dari 5,9, kemudian 6,2, kemudian ada 5,1. Ini yang cukup signifikan dan tentunya ini ada dampak sekunder ya. Di samping adanya kerusakan bangunan, tentunya ada dampak lain, misalnya ada longsor. Yang pasti memang setelah kejadian gempa 6,2 di sekitar
perjalanan dari Majene ke Mamuju juga banyak dijumpai longsor-longsor ya. Kami survei kemarin juga di beberapa tempat ada beberapa temuan-temuan yang mana ada potensi longsor. Namun kami lihat memang di bawahnya memang tidak ada pemukiman sehingga memang tidak begitu berdampak ya. Namun tentunya ini sudah kami laporkan juga ke tim Satgas bahwa ada potensi longsor di beberapa tempat yang perlu diwaspadai. Kalaupun tidak berdampak terhadap korban jiwa, tapi pun kemungkinan akan menutup badan jalan. Oke, untuk mereka-mereka yang sedang saat ini berada di wilayah sepadan pantai, lalu kemudian juga tempat-tempat yang rawan longsor, apakah kemudian apa yang harus dilakukan sih sebetulnya oleh mereka yang berada di wilayah-wilayah ini? Ya tentunya untuk daerah-daerah di tepi tebing ya, tebing tinggi yang rawan longsor ini harus dihindari dulu. Karena sampai hari ini juga gempa susulan masih terjadi dan kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan masih akan terjadi walaupun catatan kami memang trennya menurun ya, kekuatan dan frekuensi intensitasnya sudah menurun. Namun tentunya karena pernah diguncang dengan magnitudo 6,2 dengan guncangan gempa susulan walaupun itu mungkin di bawah 5, katakanlah 4 poin sekian, itu juga bisa saja menimbulkan longsor karena sudah pernah dihantam dengan kekuatan 6,2 dan ini tetap harus diwaspadai khususnya di daerah-daerah yang tebing-tebing ya kan itu ini harus sementara waktu kalau ada pemukiman di area itu harus dihindari dulu untuk beberapa waktu ke depan. Baik, saya juga ingin bertanya kepada Pak Raditya Djati dari BNPB. Saya ingin mengomentari menurut Pak Raditya dari BNPB bagaimana sih sebetulnya manajemen mitigasi bencana khususnya di Sulawesi Barat. Nanti kita akan ulas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali berbincang dan kita langsung saja bertanya kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Djati. Pak Raditya, kita jangan dulu bicara Sulbar deh. Kalau selama ini koordinasi dengan pemerintah daerah soal kebencanaan, saya ingin tanya seberapa siap sih sebetulnya Pemda-Pemda ini dalam mitigasi bencana, Pak Raditya Djati? Baik, terima kasih. Jadi yang kami sekarang adalah bagaimana sebenarnya upaya pencegahan dan mitigasi diartikan bahwa terkait polisi kebijakan atau instrumen kebijakan yang terkait dengan terpilah menjadi kita mulai dulu dari bagian sudah mempunyai upaya mitigasi. Kajian risiko baik hampir 30 kajian risiko dan rencana semua sudah memiliki dilakukan sebelum terjadi tidak itu mengapa ini prevention and mitigation. Artinya kalau kita bicara mitigasi. Baik, Pak Raditya Djati, mohon maaf, mungkin nanti kita bisa coba lagi berbincang karena suara Anda tidak bisa jelas kami dengar. Nanti kita akan perbaiki juga jalur komunikasinya. Kita kembali ke Pak Gubernur, Pak Ali. Pak Ali, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan data dari BMKG dalam penetapan kebijakan. Apakah pembangunan tata ruang wilayah mengacu pada rekomendasi-rekomendasi semacam ini di Sulawesi Barat sejauh ini, Pak? Kenapa? Sebentar saya kasih teleponnya, Pak. Saya tutup. Pak Ali. Ya, iya. Kurang jelas mohon diulangi. Kurang jelas mohon diulangi. Baik, Pak Ali. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mewajibkan pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait untuk menggunakan data dari BMKG dalam penetapan kebijakan. Apakah pembangunan tata ruang wilayah di Sulbar sudah mengacu pada rekomendasi-rekomendasi semacam ini, Pak? Bukan aja, Pak ya. Maaf ya, Pak. Ya. Ini gimana nih? Harus di mute atau enggak? Di laptop.
Di laptop diapain nih? Tinggal memang Halo. beberapa hal teknis. Ya. Baik. Nampaknya kita masih mengalami juga kendala komunikasi dengan Pak Ali dari Sulawesi Barat. Kita ke BMKG, ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau data dari BMKG, wilayah Sulbar mana saja yang masuk dalam zona merah untuk pemukiman? Karena saya yakin data historikal soal kebencanaan gempa dan tsunami di wilayah ini sudah ada di BMKG, Pak. Iya, kalau di Sulawesi Barat ya, memang khususnya tidak hanya di Sulawesi Barat, tapi di Sulawesi itu memang ada banyak sekali sesar-sesar aktif ya. Ada yang sudah kita tahu adalah Palu Koro, ada sesar yang memang aktivitasnya memang luar biasa dan beberapa waktu yang lalu telah menimbulkan guncangan gempa dan bahkan menimbulkan tsunami. Kemudian ada beberapa sesar yang lain yang memang itu ada di posisi di daratan di sekitar baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan itu semuanya memang ada sesar-sesar aktif yang ada di darat, dan tentunya ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah bahwa jalur-jalur sesar ini mestinya harus dihindari untuk pemukiman ya, khususnya untuk publik ya. Mungkin ini di daerah ini bukan fokus untuk fasilitas publik, tapi untuk misalnya ruang hutan hijau dan lain sebagainya, mestinya itu yang harus mulai dipetakan jelas, karena seperti di Palu Koro saja itu sudah jelas itu sesarnya aktif dan itu akan terjadi lagi di beberapa puluh tahun ke depan ya, itu akan berulang lagi, dan itu jangan sampai sudah tahu ini sudah terjadi ternyata kita tidak belajar dari sebuah kejadian, sudah peta rawan gempa itu juga sudah ada tapi diabaikan oleh pemerintah daerah. Kalau peta rawan gempa yang kemudian sudah ada, apakah sudah disosialisasikan dengan baik, khususnya dengan Pemda Sulbar, Pak? Ya, saya kira setiap semua kabupaten, kota, provinsi itu juga sudah mempunyai ya peta-peta daerah rawan ya, itu sudah mestinya tinggal ditaati aja. Aturannya harus tegas, harus betul-betul dilaksanakan, dan itu harus betul-betul dijalankan gitu loh. Kalau memang itu daerah zona merah, mestinya ya jangan sampai digunakan untuk pengembangan kota, pengembangan wilayah. Oke, kalau Anda lihat wilayah terdampak yang ada di Sulawesi Barat, apakah kemudian pembangunan tata ruang di sana mengacu pada rekomendasi yang kemudian sudah dikeluarkan oleh BMKG? Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat. Ya, baik, kita kembali ke Pak Gubernur. Pak Ali, sudah mendengar suara kami? Ya. Ya. Ya, gimana? Baik, Pak Ali, ini kan kalau kita kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan data dari BMKG dalam penetapan kebijakan. Apakah pembangunan tata ruang wilayah di sana sudah mengacu pada rekomendasi-rekomendasi ini, Pak? Ya, saya kira sejak tahun 60-an dan selanjutnya itu sudah ada. Hanya memang kita kadang-kadang di Sulawesi pada umumnya, bahkan Sulawesi Barat yang baru ini, untuk merealisasikan itu di para bupati dan provinsi itu kayak memang ada yang sudah berjalan, ada yang belum. Nah, kekurangannya kita karena memang susah untuk seperti itu, karena dari dulu sudah ada seperti itu untuk merubah, dan sudah ada masyarakat di situ ya, susah untuk mengatakan bahwa Anda tidak bisa di situ karena memang sudah dari dulu di situ. Nah, kalau kita mau tegas, saya kira bisa, tidak ada masalah. Nah, tapi kita harus sama-sama semuanya, dari BMKB begitu juga, dari Pemprov begitu juga, dari Pemda begitu juga, harus kita bersama-sama semuanya. Baik, Ya, saya kira ke depan tidak akan terjadi seperti itu lagi.
Baik, Pak Ali, saat ini yang menjadi sorotan publik adalah tentunya pemerintah daerah. Bahkan kalau kita tadi kutip juga dari Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa pemerintah daerah harusnya jangan responsif saja, tapi proaktif dan antisipatif. Saya ingin mengutip dari editorial Media Indonesia, Pak Ali, mungkin nanti saya ingin mendengarkan respon dari Anda, yang mengatakan seperti ini, hampir semua pemerintah daerah yang daerahnya kini dilanda bencana, lalai melakukan antisipasi secara maksimal. Kepala daerah terkaget-kaget, bahkan linglung setelah bencana datang. Rakyat pun menderita akibat bencana yang mencabut nyawa. Pak Ali, apa respon Anda dan juga apa pendapat Anda terkait analisa ini? Ya, jadi kita seharusnya memang respon terhadap aturan yang ada, tapi ya masalah permasalahannya, apa kita mau tegas melaksanakan itu atau tidak. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi karena ini berkaitan dengan masyarakat umum. Nah, akan satu tempat, nah apakah mereka ingin atau bagaimana? Nah, ini yang harus kita tegasi bersama. Baik, terima kasih Pak Ali telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Kita ke Pak Raditya. Pak Raditya, saya ingin bertanyakan lagi satu pertanyaan yang tadi kemudian sempat kita komunikasinya terganggu. Sejauh ini Pak, BNPB kan sering berkoordinasi tentang kebencanaan dengan pemerintah daerah. Sejauh ini seberapa siap sih mereka tentang mitigasi bencana? Khususnya kita bicara soal Sulbar. Baik, terima kasih Mas Adik. Jadi yang pertama, kembali lagi ke masalah bagaimana kebijakan atau instrumen policy apa yang harus pemerintah daerah. Yaitu berdasarkan apa? Pertama, kita sampaikan adalah berdasarkan kajian risiko yang disampaikan menyampaikan bahwa harus ada kajian ancaman yang akhirnya ditransfer ke risiko. Jadi dari berbagai macam yang ada di Indonesia, termasuk dari beberapa kementerian terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap itu transfer kepada kajian risiko yang kepada daerah atau semua provinsi 30 sudah benar dan kemudian sudah mempunyai rencana. Nah, ini menjadi catatan penting. Update risiko, kajian risiko dana bisa dilakukan di daerah dan ditaati dalam hal ya, dalam anggaran dan kegiatan. Ya. Nah, ini menjadi tantangan kita. Pulauan tinggi daripada negara yang bukan kepulauan, kita memiliki risiko-risiko lebih banyak, artinya memang kita harus extra effort bagaimana memahami risiko itu sendiri. Dan ini memang menjadi tantangan kita semua bersama, bahkan di daerah. Sejauh mana sekarang pemahaman terhadap risiko ini bisa dipahami dalam hal penganggaran dan kebijakan. Nah, sekarang sudah mulai ada sejak kebijakan Kementerian Dalam Negeri menetapkan standar pelayanan minimum bahwa pemahaman risiko, informasi risiko itu harus disampaikan kepada daerah, kepada masyarakat. Kedua, sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, dan ketiga, sejauh mana bahwa kalau terjadi bencana itu responnya cukup efektif. Jadi artinya dari 3 pokok standar pelayanan minimum itu yang sebaiknya memang bisa dipenuhi oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan untuk menjaga standar pelayanan minimum yang disampaikan dan menjaga masyarakat di wilayah masing-masing. Intinya kita harus memahami karakteristik wilayah yang berdasarkan pada risiko itu sendiri. Dan saat ini komunikasi selalu ada, kita ada unit khusus yang terkait dengan bagaimana kajian risiko itu diupdate terus. Jadi dari peta risikonya kemudian disampaikan kepada daerah dan ada konsultasi mekanisme yang ada. 34 provinsi ada semua, mungkin kabupaten kota dari 514 baru separuh lebih yang memiliki kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana. Intinya PR-nya masih banyak, Mas Ade, untuk bagaimana menerapkan dokumen itu betul-betul dilaksanakan di daerah dan dapat terimplementasi dengan baik untuk menjaga aset dan melindungi warga dari bencana. Demikian, Mas Ade. Baik, Pak Raditya, sebelum kita jeda, ini saya ingin bertanyakan kembali satu statement tadi, kemudian satu analisa yang saya sangat cermati betul-betul begitu ya. Hampir semua pemerintah daerah dinilai daerahnya kini dilanda bencana lalai melakukan antisipasi secara maksimal. Kepala daerah terkaget-kaget bahkan linglung setelah bencana datang. Kalau Anda melihatnya, apakah statement ini benar atau seperti apa kalau Anda melihat koordinasi dengan para pemerintah daerah ini? Sebetulnya saya nggak akan menyampaikan bahwa itu salah atau benar. Yang penting sekarang sejauh mana sekarang kita betul-betul melaksanakan upaya
dalam standar pelayanan minimum yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan juga sejauh mana sekarang kajian risiko itu dapat ditaati. Dan kita nggak bisa mengeneralisir seluruh wilayah di Indonesia, dan kita nggak bisa langsung menjudge bahwa pemerintah daerah itu salah dan seterusnya. Jadi saya rasa ini perlu ada suatu mekanisme bagaimana betul-betul penyelarasan sinergitas dalam hal rencana pembangunan ini dari tingkat nasional sampai level lokal ini betul-betul dilaksanakan dengan baik. Intinya itu Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Raditya Djati. Pak Raditya Djati, nanti kita akan sambung lagi perbincangan di segmen-segmen berikutnya, dan terima kasih kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam hal ini diwakili oleh Pak Rahmat, dan juga Gubernur Sulawesi Barat Pak Ali Baal Mazda. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk.